Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bab 2943, Liga Penyegelan Setan. Oke, jangan ribut. Kalian berdua harus cepat dan berlatih. Jika tidak, dengan kekuatanmu, tidak ada cara untuk aktif di dunia surga dan manusia. Keluarga Gao masih aman sekarang, ayo cepat berlatih. Aku punya beberapa buah guntur langit di sini, dan aku akan memberikan kalian masing-masing, yang mungkin akan banyak meningkatkan kalian berdua. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia mengeluarkan 2 buah guntur langit dan memberikannya kepada mereka. Buah guntur langit. Bukankah ini hanya ditemukan di pohon guntur langit Raja Iblis Guntur? Bagaimana Tuan mendapatkan buah tiandang? Kemudian Raja Elang menganggap buah tiandang sebagai harta karun. Huo Feng berkata dengan heran, "Kamu tahu Tian Lei Guo?" Chen Ping sedikit terkejut. Bagaimana Huo Feng tahu tentang Tian Lei Guo? Tuan lupa, saya awalnya dari dunia surga dan manusia. Tetapi kemudian saya melakukan kesalahan dan terlempar ke dunia sekuler. Tentu saja saya tahu buah guntur. Huo Feng mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Baru pada saat itulah Chen Ping tiba-tiba menyadari. Jadi dia berkata, saya mengambil beberapa secara diam-diam saat Raja Elang pergi. Hal ini sangat sulit untuk ditangani. Huo Feng, apa yang dikatakan Chen Ping benar. Kita berdua harus bergegas dan berlatih. Kalau tidak kita akan menjadi hambatan baginya jika kita bersama Chen Ping dengan kekuatan kita. Yu Jiameng mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi berlatih. Huo Feng juga mengangguk. Kedua gadis itu pergi berlatih dengan buah guntur langit, dan Chen Ping juga mulai memulihkan kekuatannya dan memasuki kondisi kultivasi. Dia harus menerobos secepat mungkin. Jika tidak dia akan menemukan harta karun yang sebenarnya. Dan dia mungkin akan mendapatkan Ice Soul Pill saat itu. Chen Ping pertama-tama menyerap pecahan jiwa es yang diberikan oleh Gao Qiqiang, menjadi tenang, dan membenamkan dirinya dalam menyempurnakan pecahan uang es. Chen Ping menyerap pecahan jiwa es dengan sangat cepat, jadi proses pemurniannya tidak akan lama. Saat Chen Ping dan yang lainnya sedang berlatih, ratusan mil jauhnya dari rumah Gao, gunung es yang menjulang tinggi runtuh. Dan di tempat yang runtuh, sebuah pintu emas terbuka, dan pintu itu penuh dengan rune, memancarkan suasana yang aneh. Tepat di depan gerbang ini, banyak biksu berkumpul. Ini pasti tempat harta karun yang sebenarnya. Tidak mungkin salah. Apakah kamu tidak melihat celah di tablet giok di gerbang? Hanya mengandalkan nafas ini, itu pasti tempat harta karun. Siapa yang mengira bahwa tanah harta karun ini sebenarnya berada di bawah seluruh gunung es? Jika gunung es tidak runtuh, tidak mungkin menemukan harta karun ini. Semua orang membicarakannya, tapi karena gerbangnya memiliki lingkaran sihir yang melarang pernikahan, jadi hanya kuncinya yang bisa dibuka, dan kuncinya adalah kartu giok. Saya punya kunci untuk membuka koleksi harta karun di sini. Saya ingin tahu apakah ada rekan Tao yang mau bekerja sama dengan saya. Pada saat ini, seorang biksu kelas 5 dari badan komposit berkata dengan lantang. Dan orang ini adalah Yuan Bao, yang diselamatkan oleh Chen Ping. Orang ini juga memiliki tablet giok di tangannya, yang dikatakan sebagai kunci harta karun itu. Ketika mereka mendengar bahwa Yuan Bao memiliki kunci untuk membuka harta karun di tangannya, mereka semua berkumpul. Karena tadi banyak orang mencoba menerobos gerbang harta karun dengan paksa, tetapi semuanya gagal. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Yuan Bao memiliki kunci di tangannya, mereka semua mengepungnya. Pergi dari sini. Tepat ketika kerumunan mengepung Yuan Bao, dia tiba-tiba berteriak keras, langsung membangkitkan ketidakpuasan orang banyak.
Semua orang buru-buru melihat dan menemukan 5 orang mengenakan gaun hitam dengan tanda emas gelap di lengan baju mereka berjalan mendekat. Melihat kelima orang ini, para biksu yang awalnya tidak puas semuanya berpencar ke sekitarnya dalam sekejap. Jelas, mereka semua mengenal 5 orang ini dan takut pada 5 orang ini. Di antara 5 orang, seorang manusia paruh baya di kepala berkata, "Kami adalah Vien Surgawi 5 elemen dari Feng Momeng. Saya Jin Vien, sekarang serahkan kunci harta karun ke." Yuan Bao memandang pria paruh baya di depannya, ekspresinya menjadi sangat gugup. Wajahnya juga sangat jelek, keringat dingin menetes di dahinya. Dia tidak berharap untuk bertemu orang-orang dari dimensi Linglik di ujung utara ini. Bab 2944, benar-benar tidak bisa dikalahkan. Aliansi sihir ini adalah sebuah organisasi, dan anggota organisasi ada di seluruh penjuru dunia surga dan manusia. Jubah hitam dan tanda emas gelap mereka adalah lencana mereka. Perlawanan ajaib ini diciptakan oleh sekelompok orang yang membunuh setan di mana-mana, dan jumlah anggota dalam organisasi meningkat. Saat kekuatan Sealet di Menlik tumbuh, banyak biksu melarikan diri ketika mereka melihat anggota Sealet di Menlik. Mungkin orang-orang ini akan mencap Anda sebagai kultivator ajaib dan membawa Anda pergi. Si Bao juga sangat takut dengan anggota Liga Iblis ini, tapi dia masih sedikit tidak mau menyerahkan kunci harta karun yang akhirnya dia dapatkan dengan cuma-cuma seperti ini. Melihat keraguan-raguan Yuan Bao, Jinsa sedikit mengernyit dan berkata, "Apa? Kamu tidak ingin menyerahkannya?" Saya, Yuan Bao berada dalam dilema. Tetapi menghadapi orang-orang Feng Momeng, dia sama sekali bukan lawan. Dan jika pihak lain merampoknya, dia tidak akan melakukan apa-apa. Tepat ketika Yuan Bao tidak punya pilihan selain mengeluarkan kunci harta karun, sebuah suara dingin datang. Orang-orang dari Siling di Menlik benar-benar tak tahu malu. Apakah ini perampokan di siang bolong? Saat dia berbicara, seorang pemuda datang perlahan, diikuti oleh beberapa lelaki tua. Pemuda ini adalah Gao Qisheng, putra kedua dari keluarga Gao. Gao Qiqiang mengirimnya dan Gao Qiji untuk memeriksa pergerakan Xiu, dan untuk menemukan lokasi harta karun itu. Melihat Gao Qisheng, Jinsa sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kamu? Jadi kita berada di dimensi Linglik. Apakah kamu tidak ingin hidup?" Aku tidak ingin hidup lagi. Jadi apa yang bisa kamu lakukan?" Gao Qisheng mendengus dingin, lalu menatap Yuan Bao dan berkata, "Teman Daois, saya Gao Qisheng, putra kedua dari keluarga Gao. Saya tidak menginginkan kunci Anda. Saya hanya berharap Anda dapat bekerja sama dengan keluarga Gao saya. Bagaimana tentang kita menjelajahi harta karun ini bersama? Kamu harus tahu bahwa di ujung utara ini, bisnis kami adalah yang paling kuat dan bijaksana untuk bekerja sama dengan kami." Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah anggota keluarga Gao, banyak orang membicarakannya. Tapi Yuan Bao sangat gembira, dan mengangguk dengan cepat. Anda harus tahu bahwa keluarga Gao sangat kuat di ujung utara, dan mereka dapat bekerja sama satu sama lain. Tapi anggota Liga Iblis ini sebenarnya ingin mengambil kuncinya secara langsung. Sebagai perbandingan, lebih tepat bekerja sama dengan pedagang Ruo. Sialan, kamu melawan Seal of Demons kami. Kamu mencari kematian, bukan? Jadi bagaimana dengan keluarga Gao Anda? Jika Anda meninggalkan ujung utara, keluarga Gao Anda adalah kentut. Jinsa berkata dengan marah. Kamu berani memarahi bisnis kami. Pengadilan kematian. Gao Qisheng masih muda dan energik. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menulis tentang keluarga Gao? Jadi dia memukulnya. Jinsa mendengus dingin, lalu diikuti dengan pukulan. Kekuatan Gao Qisheng masih lemah. Di bawah pukulan ini, tubuhnya mundur lagi dan lagi, sampai dia ditopang oleh orang tua yang dia bawa. Dia tidak jatuh ke tanah.
Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani merajalela. Segera keluar, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jinsa mengancam Goldman Sachs. Penatua kedua, gantikan mereka untukku. Ketika kamu mencapai ujung utara, kamu masih berani pamer. Pernahkah kamu mendengar bahwa naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal? Dengan lambaian tangan Gao Qisheng, biarkan tetua kedua yang membawanya mengambil tindakan. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Jinsa ini. Penatua kedua mengangguk, melompat, dan berada di udara dalam sekejap. Dan kemudian dia meninju pukulan ini, membawa rasa dingin yang tak ada habisnya. Udara di sekitarnya langsung membeku, berubah menjadi serpihan kepingan salju yang berjatuhan. Jatuh. Melihat ini, Jinran meraihnya dengan punggung tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Lalu cahaya pedang yang tajam melesat ke langit. Cahaya pedang menembus kepingan salju, langsung mengalahkan udara dingin. 5 elemen iblis surgawi. Pedang gila Jinsa benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tetua kedua perlahan jatuh, menatap Jinran dan berkata, "Karena kamu mengenalku, cepatlah dan keluar." Jinsa mencibir. Bab 2945. Siapa yang menolak untuk menerima? Aku hanya mendengarkan namanya. Aku belum pernah bertemu orangnya. Dan aku bisa melihatnya. Aku ingin melihat apakah kamu tidak sia-sia. Wajah tetua kedua sedingin es. Oke, karena kamu ingin tahu apakah reputasiku sebagai orang gila pedang tidak sia-sia, maka aku akan memberitahumu. Setelah Jin selesai berbicara, dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan sekuntum bunga pedang segera muncul. Segera setelah itu, kehampaan di sekitarnya bergetar. Pedang panjang hanyalah gelombang sederhana, tetapi dalam kehampaan itu langsung berubah menjadi ribuan bilah. Kemudian bilah-bilah ini melesat keluar, seperti kuda liar yang berlari kencang, dengan gila-gilaan menuju tetua kedua. Jika hanya kemampuan kecil ini, itu menghina disebut orang gila pedang. Tetua kedua mengeluarkan dengusan dingin, dan rasa dingin putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, membentuk penghalang pelindung. Pada saat yang sama, pukulan lain dilemparkan, dan kehampaan meledak dalam sekejap, dan ribuan bilah pedang berubah menjadi ketiadaan di bawah pukulan yang mengerikan ini. Melihat ini, Penatua kedua mengangkat mulutnya dengan bangga. Tetapi ketika sudut mulut tetua kedua terangkat sedikit, dia merasakan hawa dingin di sekelilingnya seolah ditusuk oleh sesuatu, dan penghalang pelindung menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa reputasiku sebagai orang gila pedang diperoleh dengan sia-sia? Jinsa tampak menghina, dan wajah puas diri tetua kedua langsung diselimuti awan. Teknik pedang Jinsa ini benar-benar aneh. Tetua kedua bahkan tidak menyadari ketika bilahnya baru saja mendekatinya, dan penghalang pelindungnya sendiri juga rusak. Keterampilan pedangmu sangat bagus, tapi kamu pikir aku takut padamu seperti ini? Dan tetua itu berteriak dengan keras, dan tiba-tiba bergegas menuju Jinsa. Di telapak tetua kedua, sejumlah besar udara dingin melayang, dan kekuatan spiritual yang keras bercampur dengan udara dingin, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung membeku. Melihat ini, orang-orang di sekitar lari satu demi satu, mereka mungkin akan membeku menjadi patung es sebentar lagi. Udara kental mulai membentuk dinding es di udara, dan dinding es ini dengan cepat mengelilingi Jinsa. Melihat ini, Jinsa langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya dalam gelombang panas. Aku tidak berniat bertarung sampai mati dengan keluarga Gaomu, jadi aku juga berharap keluarga Gaomu akan berhenti. Jinsa melihat tetua kedua benar-benar bermain, jadi dia berkata dengan keras. Jika kita berdua kalah, maka harta ini akan lebih murah untuk orang lain. Jinran takut akan ada konflik dengan keluarga Gao, dan kedua belah pihak pada akhirnya akan menderita.
Seperti kata pepatah, ketika snipe dan kerang bersaing, nelayan diuntungkan. Ini di ujung utara, di wilayah keluarga Gao. Apakah kamu ingin kami berhenti? Tetua kedua tidak berhenti berkelahi sama sekali, dan meninju ke arah Jinsa. Udara dingin membuat banyak hal membeku di kepalanya. Kalian, jangan hanya melihat-lihat, lakukan. Jinsa tidak ingin mengikuti penatua kedua untuk bertarung seperti ini. Dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan terluka. Jadi apa gunanya? Mereka datang bukan untuk menghancurkan keluarga Gao, tapi untuk mencari harta karun. Ketika kayu, air, api, dan bumi mendengar teriakan Jinsa, mereka segera bergerak, yang langsung membuat tetua kedua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat ini, Gao Qisheng membawa seluruh keluarga Gao dan memulai perkelahian. Semua orang lari jauh, karena takut itu akan mempengaruhi diri mereka sendiri. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau, dan berbagai kekuatan terus bertabrakan. Hanya saja, terlepas dari kekuatan tetua kedua, orang-orang yang dibawa oleh Gao Qisheng tidak bisa dibandingkan dengan iblis surgawi 5 elemen. Setelah beberapa menit pertempuran, keluarga Gao jelas mulai dirugikan. Hanya penatua kedua yang berjuang untuk bertahan. Jika mereka semua jatuh, mungkin Feng Momeng benar-benar berani membunuh mereka. Kamu tunggu, di ujung utara. Aku tidak akan pernah diganggu. Dari sudut pandang Gao Qisheng, kekuatannya sendiri tidak cukup baik, dan dia tidak bisa mengalahkan 5 elemen. Gao Qisheng melarikan diri karena malu dengan keluarga Gao. Hei, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Jinsa meludah dengan keras, lalu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, apakah ada di antara kalian yang tidak yakin? Semua orang menundukkan kepala. Beraninya mereka mengatakan tidak.